Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke bab 8, yaitu Firewall MTCNA atau singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, di sini ada firewall filter chain. Itu Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau jalur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Konsep firewall filterless. Terdapat 3 chain pada filterless, yaitu yang pertama input, yaitu memblokir paket yang menuju ke router. Yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Yang ketiga ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Firewall filter konsep if-then. If itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Ada juga web, ICMP, atau DNS, yaitu ada DEN, dan jika dalam bahasa Indonesianya itu maka, yaitu setelah kita tentukan dari spesifikasi paket mana yang sudah kita pilih tadi, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting sebelumnya. Inilah yang disebut dengan DEN. Nah, di sini ada materi kasus. Yang pertama yaitu memblokir ping ICMP dari laptop ke router. Yang kedua, blokir dari akses Facebook dari laptop. Nah, di sini ada 3 aturan dasar paket flow. Itu ada input ke router, output ke router, forward melewati router. Nah, di sini ada kasus blokir ping ICMP dari laptop ke router. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Yang pertama itu ke general, itu chainnya input, lalu addressnya masukkan, dan protokolnya ICMP. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, yang kedua ini ada kasus blokir dari akses Facebook dari laptop. Nah, teman-teman bisa mengklik ke general, lalu action, chainnya forward, lalu masukkan sesuai contoh, lalu protokolnya TCP, dan DST portnya 443, lalu klik accept di menu action. Lalu ada juga block access YouTube. Nah, teman-teman, yang pertama kita mengklik general, lalu chainnya forward, lalu protokolnya TCP, DST portnya 443. Nah, lalu ke menu advance, lalu TLS hostnya youtube.com. Lalu setelah itu action, setelah itu drop, lalu sudah. Nah, di sini juga ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Ada juga firewall log. Lalu teman-teman bisa memilih log di sini. Lalu filterless, itu mengklik yang access forward. Lalu jika sudah, teman-teman ke action, lalu ininya actionnya drop, lalu lognya klik, dan log prefixnya ada klien akses ke IT. Network Time Protocol NTP atau singkatan dari Network Time Protocol mengatur waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Berguna juga untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Network Time Protocol. Nah, teman-teman bisa mengklik sistem. Setelah mengklik sistem pasti akan muncul seperti ini. Lalu klik SNTP Client. Setelah itu enable, lalu modenya broadcast. Nah, lalu masukkan di sini sesuai contoh, lalu klik apply. Nah, selanjutnya enable, modenya unicast. Ininya sesuai yang dicontoh. Lalu ke sini klik extra.
lalu kita mengklik time. Jadi di sini bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita masing-masing. Firewall NAT. Di MikroTik terdapat src-NAT, 2 tipe NAT. src-NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam ingin keluar dari internet. Ada juga bagian A, masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Dynamic. Yang bagian B, RSC-NAT, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Static. Ada juga DST-NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dan internet. Ada juga bagian A, DST-NAT, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau forwarding lalu melempar trafik keluar router. Bagian B, redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. DNS server. DNS atau singkatan dari Domain Name System adalah komponen jaringan yang berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP numerik. DNS menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke internet. Ada juga konfigurasi DNS server. Masuk ke menu IP, lalu DNS, lalu centang allow remote request, lalu static, lalu oke. Nah, sekian materi firewall dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.